thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Pada suatu hari, seorang akuntan bernama Marwasa yang bekerja di PT Makmur, ia adalah orang yang jujur dan amanah selama ini. Namun, karena gaya hidupnya yang boros dan sudah banyak tagihan yang harus dibayarnya, ia pun berubah menjadi orang yang menghalalkan segala cara untuk meraih tujuannya. Hingga pada suatu hari, ia ingin melakukan kecurangan pada pencatatan keuangan di perusahaan Makmur. Something I can't deny. Is it right? Is it wrong? I don't care. It feels way too. Mana cara kaya? Memang susah ini banyak juga. Kalau dia mungkin nggak ketahuan. Cicilan ini banyak, selalu mau dekat. Mana caranya ya? Kayaknya boleh juga ya. Karena mungkin nggak ada yang tahu kan aku sendiri. Akuntan tersebut pun sudah berhasil untuk melakukan kecurangannya. Hingga beberapa hari kemudian, direktur ingin mengadakan rapat pada staf-staf di PT Makmur. Di mana pada suatu rapat akhir periode, seperti biasa, staf keuangan menjelaskan laporan keuangannya kepada atasan dan staf bagian lainnya. Namun, pada rapat kali ini, staf keuangan memiliki keganjilan pada catatan laporan keuangan. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kita akan memulai rapat kita. Yang pertama, saya ingin mendengar tentang keadaan keuangan pada perusahaan kita. Staf keuangan boleh dijelaskan? Baik, saya jelaskan. Pada periode ini kita mengalami kenaikan sedikit, tapi pada saldo normal terjadi penurunan yang lumayan besar. Kenapa bisa seperti itu? Menurut catatan, ada banyak rekor penjualan untuk bagi pembeli, sehingga banyak yang minta dikembalikan barang yang sudah dibeli. Rekor penjualan? Iya, perusahaan banyak yang mengaku mendapati kerusakan pada barang-barang yang sudah dibeli, lalu meminta kembalikan uangnya. Apakah barang yang sudah diterima kembali? Sudah. Kalau begitu, tolong dijelaskan tentang laporan Anda mengenai hal ini. Baik Bu, menurut pencatatan persediaan terjadi retur, tetapi barang yang diterima tidak sebanyak yang dilaporkan oleh staf keuangan. Silakan dicek kembali apakah di catatan perusahaan. Sudah Bu, bila Ibu masih ragu, saya akan coba cek kembali. Baiklah, silakan cek kembali ya. Is it right? Is it wrong? I don't care. It feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when I feel blue. Baik Bu, sudah saya cek kembali catatannya. Sudah saya cek, ternyata tidak ada kesalahan dalam catatan. Kalau begitu, kamu tolong telepon pihak dulu ya, biar kita memastikan apakah sudah ada pengembalian. Say I will run away, but
Kemudian, staf keuangan PT Makmur menghubungi PT Jaya untuk mengkonfirmasi apakah kejadian tersebut benar adanya. Halo, selamat pagi. Saya dari perusahaan Makmur. Apa benar ini dari perusahaan Jaya? Iya, selamat pagi. Betul, ini dengan perusahaan Jaya. Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar perusahaan Jaya mengajukan retur pembelian terhadap perusahaan kami? Oh, itu tidak benar karena perusahaan Jaya sepertinya tidak ada melakukan retur pengembalian. Baik Bu, terima kasih atas konfirmasinya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Baik Bu, sudah saya konfirmasi kepada PT Jaya bahwa mereka tidak ada melakukan retur terhadap perusahaan kita. Jadi bagaimana bisa saldo bank kita mengalami penurunan? Coba kamu tolong jelaskan. Ada ya Bu? Saya sudah saya cek dengan benar Bu. Mana buktinya? Kok kamu nggak bisa ngasih bukti ke saya? Kalau gitu, saya langsung melaporkan ke KPK aja. Kenapa harus ke KPK? Karena kamu nggak bisa ngasih bukti ke saya. Mungkin catatan saya salah Bu, mereka yang curang. Lalu, kenapa kamu nggak ngasih bukti ke saya? Sudah, kalau kayak gitu, saya langsung lapor ke KPK aja. Baik, untuk rapat hari ini saya tutup. Terima kasih. Karena terdapat keganjalan pada laporan keuangan PT Makmur dan seorang akuntan tidak dapat memberikan bukti bahwa dia tidak melakukan kecurangan, maka atasan segera menghubungi KPK untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Keesokan harinya, pihak KPK pun mendatangi seorang akuntan tersebut untuk menindaklanjuti masalah yang telah dilaporkan oleh direktur. Apakah benar Anda telah melakukan korupsi uang perusahaan sebelumnya? Itu tidak benar Pak, saya tidak melakukan korupsi. Oke. Saya akan menyampaikan, jika Anda jujur dan tidak bertele-tele, akan mengurangi dan memperlancar persidangan. Ya Pak, saya jujur. Saya tidak melakukan korupsi uang perusahaan. Melakukan itu karena saya kehilangan uang. Baiklah, Anda sudah jujur. Besok pagi, Anda ikut saya ke pengadilan. Saya akan beritahu informasi ini pada direktur Anda agar dapat hadir di persidangan. Baik Pak, akan saya ikuti jalurnya. Mohon maaf sebelumnya, saya telah berbohong. Masalah kamu akan lebih ringan apabila jujur. Baik Pak, baiklah, saya akan pergi. Siap Pak. Is it right? Is it wrong? I don't care. It feels way too good. Akhirnya, setelah seorang akuntan tersebut diselidiki oleh KPK dan ia yang awalnya berbohong hingga akhirnya jujur pun terbukti bersalah. Dengan ini, dia dikenakan pasal-pasal yang dianggap bermasalah adalah pasal 55A mengenai sanksi bagi tindak manipulasi. Kemudian pasal 55B terkait peraturan pelaku dan pembantu. Ancaman sanksinya adalah denda sebesar 500 juta dan penjatuhan sanksi pidana bagi profesi akuntan publik dikhawatirkan menimbulkan kriminalisasi bagi profesi ini. Pelajaran yang dapat kita ambil pada drama kali ini ialah sebesar apapun masalah pribadi kita, jangan sampai masalah tersebut kita bawa pada pekerjaan kita. Karena hal buruk kapanpun bisa saja datang untuk menghantui pikiran kita dan membuat kita untuk melakukan kejahatan. Dan tanpa sadar kita terlena, lalu hal tersebut malah menjatuhkan karir kita. Karena sepandai-pandainya kita menyembunyikan sesuatu atau kita mencoba untuk berlaku curang, maka suatu saat kita pasti bakal ketahuan.